sudah dikirim di saat di luar negeri. Gimana? Di Malaysia banyak. Ya banyak. Terus di mana lagi? Kalimantan. Orang Cina pernah beli. Ada di sini. Langsung beli ke sini? Iya langsung. Kalau Kalimantan Samarinda sudah ambil grosir. Sudah ambil grosir gitu, banyak karungan gitu ya. Iya. Ibu sendiri hasil dari bikin seperti ini Ibu udah jadi punya toko kah sendiri gitu? Karena ini saja saya kerja. Oh, Ibu kerja bikin songkok saja. Jadi jelas ini hasilnya ini untuk menyekolahkan anak, bangun toko ini. Sudah Sebulan berapa Bu kira-kira Bu? Kalau pasaran lagi sepi? Kayak enggak pernah sepi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ini mahal banget 64 juta ya. Ini karena harganya mahal banget. Ini mau yang biasa aja deh. Ini aja ya Bu ya. 7,5. Saya kalau beli 100.000 boleh nggak Bu? Ayo enggak. Ya, saya punya uangnya 100.000. Penyanyi kondang, tetapi songkok masih ditawar. Kata Ibu, yang ini aja 100.000. Hah? Bikin sendiri Bu. Iya, kita yang Tapi bikin. 100.000 ya Bu ya? Iya, kita yang bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya. Tapi diajarin ya Bu ya? Iya, bisa. Asik dong kalau gitu. Ini susah banget, tangannya kayak kepiting begini. Pak Ustadz gimana kalau Pak Ustadz coba? Ini susah Pak. Nah, boleh. Boleh katanya. Ternyata tidak gampang untuk membuat satu buah songkok pemirsa. Imei sudah menyerah. Apakah Ustadz akan berhasil menganyam songkok sampai selesai? Saya bisa nggak Bu tadi Bu? Iya bisa. Oh bisa. Salah tuh. Tapi lambat. Kita Iya. kalau bikin susah ya. Lebih baik kita beli aja deh Pak Ustadz ya. Saya pingin beli Bu. Kalau Ibu lihat tampang saya kan kira-kira belinya mau yang harga berapa coba? Wah, Bu yang paling mahal. Pasti paling mahal Bu Iya, kalau yang harga Ustadz Bu. mahal. Yang 750. Nah, 750.000 aja Pak Ustadz. Di dua kan? Hah? Yang bagus. Ya sebenarnya bagus itu 750.000. Ya kan bagus. Tetapi yang paling enak itu kan yang jelas ini kan saya mau beliin untuk Mas Tukul juga nih. Yang penting itu nggak mahal tapi ikhlas, itu yang butuh itu ikhlas. Ya. Ganteng nggak Bu? Iya ganteng. Buat Mas Tukul satu lagi ada. Satu lagi Bu. Ime, gini aja kamu kan asisten saya, tolong bayarin dong. Pak Ustadz masih mau sama Ime. Alhamdulillah. Makasih ya Bu ya. Masih Kita ya pakai Ime. selamat. Kita pakai selamat. Pakai aja sama Mas Tukul. Saya nggak melihat Sengaja Ime harganya. beli. Siapa yang memberi aja dan belajar dengan saya. Coba dipakai Mas Tukul. Oh pasti, dan saya mesti akan berbuat cakep. Ini Sapri ini ya, dan Kiono ya. Kamu nggak boleh namanya ngajak-ngajak orang Menggoda. Tadinya saya tuh kuat loh. Oh iya. Alhamdulillah dipengaruhi sama ini. Kamu kembali ke pohonnya masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak Mas kepanasan. Tukul udah ganteng. 750.000 bayar. Bayar Mas Tukul. 750.000. Nah, murah Apanya ngasih segitu. oleh Allah. By the way, enggak ya. Tahu nggak nih belakang kita ini siapa Mas Tukul? Wah ini Nah. pahlawan luar biasa ini. Raja Arung Palaka Mas Tukul. Wah, luar Ini biasa. adalah simbol dari Kota Bone. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan, kita ketemu lagi di Mr. Tukul jalan-jalan Ramadan. Dan sekarang saya berada di
Bone untuk menjelajahi kerajaan Bone dan sejarah keislaman di Bone bersama Ustadz Danu dan Ime. ikuti terus penelusuran saya dan saya mengelilingi kerajaan-kerajaan Islam di Bone. Tetap di Mr. Tukul Jalan-jalan. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di Arajane Watapone Bone Sulawesi Selatan. Di tempat ini tersimpan benda-benda pusaka milik Arung Palaka yang terbuat dari emas. Subhanallah. Mas Tukul, benda-benda di sini tuh sangat dikeramatkan sekali. Iya, sehingga tiap tahunnya tuh diadakan ritual. Nah, Pak Ustadz, bagaimana menurut ajaran Islam kalau kita menyimpan benda-benda pusaka kemudian dilakukan ritual nih Mas Ustadz? Benda pusaka ini pada waktu membikinnya biasanya dipuasain, diritualin, penuh dengan mistis. Nah, akhirnya benda-benda tersebut dijaga oleh makhluk Allah yang tidak tampak mata, yang sesuai dengan keinginan si yang bikin dulu. Biasanya nih, alat atau benda-benda yang dulu sampai sekarang itu biasanya dia meminta nih benda ini dulu persetujuan dengan yang bikin, namanya perjanjian, komitmen dulu. Jadi si makhluk yang tidak tampak yang ada di benda ini minta setiap tahun saya minta disediain ini seperti itu, sehingga itu dilestarikan. Kalau kita sebagai seorang muslim bagaimana? Nah, sekarang gini nih, persoalannya zaman sekarang itu dipakai enggak? Kalau mamanya masih dipakai, kalau dipakai, lah kita punya iman enggak? Gitu. Kalau percaya ini, kalau tidak, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Hak ya, itu udah hak ya. Percaya nggak percaya Tinggal pilihan mereka ya. Tinggal pilihan mereka. Nah, kalau penting ini diambil dari cara budayanya. Ya, tapi kalau mamanya kita istilahnya muslim, ya kita hormat aja biasa. Itu. Nah, pemirsa, sekarang kita masuk seperti apa energi atau suasana ada di dalam Arajane. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Berkunjung ke Bone, selayang pandang Anda akan mendapati patung Arung Palaka yang menjadi sosok kebanggaan dari Kabupaten Bone. Menurut sejarahnya, di tahun 1660 saat Belanda akan menyerang kerajaan Goa, sebanyak 10.000 rakyat Bone dipekerjakan paksa oleh kerajaan Goa untuk membangun benteng pertahanan. Berikut juga golongan bangsawan Bone. Arung Palaka yang saat itu berusia 11 tahun menjadi salah satu bagian dari perbudakan tersebut. Merasa bangsa Bugis telah diinjak-injak oleh kerajaan Goa, jiwa Arung Palaka bergejolak dan melarikan diri. Dalam pelariannya hingga ke Batavia, Arung Palaka bersama pasukan dari Bugis disambut baik oleh VOC Belanda. Hingga akhirnya Arung Palaka mendapatkan tugas untuk mengatasi pemberontakan di Batavia dan Pariaman, yang berbuah kemenangan bagi VOC. Mendapatkan kepercayaan dari VOC, tepat di tahun 1666, Arung Palaka menyerang kerajaan dan berhasil meraih kembali kemerdekaan tanah Bone. Beliau pun menjadi pemimpin kerajaan ke-15 di tahun 1672. Sampai sekarang masyarakat Bone percaya bahwa Arung Palaka merupakan salah satu raja yang memiliki kesaktian mandraguna. Konon beliau memiliki banyak benda pusaka keramat yang tidak terkalahkan. Hingga saat ini pun warga Bone masih menyimpan sangat baik dan merawat senjata Arung Palaka dengan hati-hati. Setiap tahun di tanggal 6 April, tepat di hari jadi kota Bone, rutin dilakukan ritual sakral untuk membersihkan benda pusaka milik Arung Palaka. Dengar ada suara-suara tidak jelas dari mana dia berasal dari dalam ini, kita tidak tahu suara apa. Terus ini pernah di sini ada kejadian aneh, ada acara ternyata lampunya mati, dihidupkan mati lagi, kita tidak tahu karena tidak ada manusia yang kita lihat seperti itu. Karena itu setiap malam Jumat ini di sini kita adakan ini acara-acara bersanji.
Bersanji dulu di sini laksanakan setiap malam Jumat. Sekarang Bupati ini setelah dibuat lagi aula, maka acara bersanji itu setiap malam Jumat dilakukan di aula Latiari Dunia sini sebelah. Bersanji tidak dibaca riwayat Nabi, kisah-kisah Nabi itu. Iya. Selama saya jadi Kasat Pol PP, banyak kejadian-kejadian yang yang tidak logis dan tidak masuk akal yang sering menimpa orang-orang, bahkan anak buah saya sendiri juga pernah terjadi di sini kan. Seperti misalnya ketika dia ketiduran, ketiduran di depan Arajangnya itu, ketiduran tiba-tiba bangunnya terangkat sendiri, pindah sendiri. Pernah satu kali juga pada saat bulan puasa, ada salah seorang pejabat yang sambil menunggu waktu subuh dia parkir mobilnya di situ, tiba-tiba mobilnya didorong sendiri sampai ke depan musola, tidak ada yang mendorong gitu. Bahkan juga pernah ada satu kali kejadian, ada seorang yang tidak percaya, mungkin dia menganggap bahwa itu adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Dia agak sedikit takabur lah istilahnya, takabur itu tiba-tiba seperti ada yang nampar, langsung mulutnya bengkok gitu, masuk rumah sakit. Ya itulah seperti itu kejadian-kejadian di sini. Assalamualaikum. Ini sebenarnya benda-benda pusaka yang kami namakan benda Arajange, benda kerajaan. Itu keluarnya pada waktu-waktu tertentu. Tapi yang pasti setiap hari jadi bone itu kita keluarkan dari tempatnya untuk dibersihkan, kemudian dipersembahkan kepada masyarakat bone halayak ramai. Ataukah pada saat ada tamu-tamu agung. Jadi Pak Tukul dan teman-teman ini termasuk tamu agung ini. Satu penghormatan Pak Ustadz dan Meme. Dia orang bisu-bisu untuk memulai ritual. Pemirsa, sebelum benda pusaka kerajaan dikeluarkan dari tempat penyimpanan, wajib hukumnya bagi warga Bone untuk melakukan ritual mapasili, yang berarti mencuci benda bersejarah. Karena kesakralan benda pusaka kerajaan memiliki nilai yang sangat tinggi. Setelah itu dilakukan ritual magiri, di mana pimpinan bisu menusukkan keris pusaka ke anggota tubuh. Ini namanya kalung selempang. Kalung selempang. Terbuat dari emas. Ini kejadian ini diberikan kepada Arupalaka, Raja Bone itu tahun 1672. Bisa Pak Tukul berdiri? Ini kalau Arupalaka pakai ini barang hanya di bawah ketiak. Kalau Pak Tukul pakai, coba lihat. Kalau Arupalaka cuma di sini. Oh, tinggi sekali. Tinggi besar. Pada waktu si raja yang punya ini berpulang ke Rahmatullah Makkah, meninggal, ditanam sama-sama dengan paramnya ini. Tapi besoknya param ini naik lagi.